Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ika Puspasari, NIM 18002145. Saya merupakan salah satu mahasiswa Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Saksikan ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk menjadi seorang guru ataupun dosen, kita harus mempunyai 8 keterampilan. Di antaranya yang pertama, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kecil, keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, sebelum saya mempraktekkan bagaimana sih keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep bagaimana itu dari keterampilan membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran. Nah, dua hal ini merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru ataupun dosen. Dan biasanya orang menganggap bahwa hal itu adalah hal sepele. Namun, tahukah kalian bahwa membuka pembelajaran itu adalah suatu hal yang seperti membuka cakrawala dan menarik perhatian dari peserta didik kita. Bagaimana memfokuskan mereka untuk tertuju pada pembelajaran ke depannya, yaitu kita lakukan di awal pembelajaran dalam membuka pembelajaran tersebut. Kemudian komponen-komponennya, yaitu ada 4 komponen. Yang pertama itu menarik perhatian siswa, yang kedua menimbulkan motivasi, yang ketiga memberikan acuan, dan yang keempat memberikan kaitan tentang misalnya mata pembelajaran sebelumnya dengan yang sekarang sedang dipelajari. Kemudian menutup pembelajaran. Nah, menutup pembelajaran ini tidak kalah penting juga yang harus dilaksanakan oleh guru di dalam kelas, karena dengan menutup pembelajaran kita menandakan bahwa pembelajaran hari itu telah berakhir dan dapat ditarik kesimpulan. Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, gimana nih kabarnya? Ibu pengen dengar nih. Alhamdulillah sehat. Sari gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh, sehat ya, alhamdulillah. Jono gimana Jono kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah ya anak-anak ibu semua pada sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Marjono. Hadir. Sugiono. Hadir, Bu. Seftia. Hadir, Bu. Hanita. Hadir, Bu. Sari. Hadir. Oke, bagus ya kelas ini. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita memulai sesi kuliah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin Sari. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini nantinya menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Amin. Selain kita memperoleh ilmu dan juga sekaligus kita melaksanakan ibadah karena semuanya karena Allah Ta'ala. Oke, anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan perkuliahan yang kedua, yaitu minggu kedua ya. Kemarin kita membahas tentang pengertian komunikasi. Sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam komunikasi. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam pembelajaran, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, ingin mereview, ingin mengingatkan kembali, apakah masih ingat nih anak-anak Ibu tentang pembelajaran kemarin? Ayo, siapa yang berani atau siapa yang tahu deh tentang pengertian komunikasi yang kita bahas kemarin? Saya, Bu. Oh ya, siapa tadi? Seftia, Bu. Oh, Seftia ya. Silakan Seftia. Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan, informasi untuk menyamakan persepsi, Bu. Oke, bagus sekali ya Seftia. Jadi betul sekali yang dikatakan Seftia bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan
ataupun informasi untuk menyamakan persepsi, atau juga bisa mengajak atau sekedar menyampaikan suatu informasi kepada seseorang. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari komunikasi ini paling sering sekali kita lakukan. Salah satu contohnya, Ibu contohkan nih, misalnya yang cewek-cewek yang dalam kelas ini nih, paling sering nih pasti siap masuk kelas atau siap kelar kelas selalu ngomongin sesuatu hal, yaitu gosip. Nah, gosip itu termasuk komunikasi bukan? Termasuk, Bu. Kan gibah, Bu. Iya, gibah ya. Berarti ada si penyampai pesan dan penerima pesan di antara situ kan. Jadi itu salah satu contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi bukan hanya gibah ya atau gosip, tapi banyak macamnya. Seperti kita melakukan transaksi jual beli, atau kita melakukan presentasi di depan kelas. Seperti sekarang Ibu mengajar dan anak-anak semua mendengarkan penjelasan Ibu dan memberikan respon, itu juga termasuk dalam contoh komunikasi yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi itu sangat penting ya. Oke, kita masuk aja langsung ya dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu komponen-komponen komunikasi. Nah, sedikit Ibu jelaskan bahwa komponen-komponen itu adalah suatu hal-hal atau elemen-elemen yang mendasar yang harus ada di dalam suatu komunikasi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih yang harus ada dalam suatu komunikasi sehingga komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Yono berikan salah satu saja contohnya. Harus ada orang yang mendengarkan dan harus ada orang yang menyampaikan informasi. Oke, bagus sekali ya Yono. Jadi harus ada orang yang mendengarkan dan harus ada orang yang menyampaikan. Dan komunikasi itu memang harus ada timbal baliknya. Kemudian komunikasi itu juga harus ada hal yang terpenting yang disampaikan, yaitu pesan ya. Jadi harus ada pesan ataupun informasi yang ingin disampaikan. Nah, dari contoh yang disampaikan oleh teman kita tadi, ada yang tahu nggak bahwa istilah lain dari seseorang yang menyampaikan pesan itu apa? Disebut sebagai apa? Komunikator nggak, Bu? Oh iya, betul sekali Yono. Namanya itu komunikator. Jadi orang yang bertugas atau orang yang berperan untuk menerima pesan atau si pendengar itu disebut komunikan. Serta adanya pesan itu disebut juga bahasa Inggrisnya message. Dan di dalam komunikasi itu ada salah satu komponen yang berperan sebagai pengganggu, atau pasti dalam suatu komunikasi ada yang mengganggu, itu istilahnya noise. Jadi ada 4 komponen komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, dan noise. Ya, diingat ya. Ya, Oke. Oke, Ananda semua, karena sekitar 15 menit lagi waktu pembelajaran kita habis. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mendengar nih siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini tentang komponen komunikasi. Ada yang bisa? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Sari. Saya akan menjelaskan tentang 4 konsep tadi, Bu. Oke, silakan. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menerima. Yang kedua, yaitu komunikan, orang yang menyampaikan. Yang ketiga, pesan itu sendiri. Yang terakhir, noise atau gangguan. Oke, sudah bagus ya keberanian Sari untuk mengemukakan pendapatnya. Tetapi ada yang kurang tepat nih di bagian komunikator dan komunikan, yang mana Ibu luruskan ya. Ya, Bu. Bahwa komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesannya. Oke, jangan lupa selalu diulang-ulang terus ya pembelajarannya di rumah, karena Ya, Bu. kalau kita nggak ngulang-ulang nanti kita bakal lupa ya. Ya, Bu. Persiapkan diri Ananda juga untuk ujian mendatang. Ya, Jadi Bu. konsep-konsep yang udah kita pelajari komponen hari ini itu sudah harus ada di dalam pikiran Ananda, di luar otak Ananda harus dikuasai ya. Oke, semangat Baik, belajar. Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bu ucapkan atas kesempatannya pada hari ini dan perhatian Ananda semua. Ananda semua luar biasa sudah
mau belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan menjadi bekal untuk kita ke depannya nanti. Amin. Nah, sebelum ditutup, Ibu ada satu pantun nih buat Ananda semua. Apa, Bu? Boleh kan Ibu kasih pantun? Boleh. Oke. Pergi ke Taplau bersama Nini. Cakep. Jangan lupa membeli pensi. Cakep, Bu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa esok hari. Dadah. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan banyak-banyak maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.